Maka saya pertama Ibnu Habib Umar mengambil dari ayat tersebut, saya pertama yaitu tugas kita adalah menasehati secara sempurna. Setelah menasehati baru kita apesa polongan kenangan tidurnya, baru mempakok wadribuhun, dipukul. Seekocak mukul, yaitu dari halaman 72 itu, seekocak memukul itu adalah hanya sekedar kok metakok dan menunjukkan ketegasan. Timur lambe di ring dua cara nah nokol nakana nikah ngalah apa sesuatu yang pokoknya kence pada depan. Jadi ingin menunjukkan sesuatu yang hebat, kewibawaan, kelelakian kita dan ketegasan kita. Jadi intinya nokol ya peninggal masakit, tapi ingin menunjukkan bahwasanya seorang bapak itu punya ketegasan. Benipas etokol kemudian metode. Nah, dia bisa jadi KDRT. Kalau sekarang boleh KDRT, mau lambel kan ada. Nah, bisa dielaborasi bahaya. Nah, minduni tidakin tanpa melewati batas. Jadi saya kocak nokol kita karena beabalan baik mau nokolnya faktor kacang besar. Nokol karena itu salah. Nah, para sahabat itu mereka monokol nih kalaban siwon. Raja siwon itu seperti apa? Nah, senokol nih kalaban siwon. Membawa pancelin, kira, lecak kira. La yatajawazu hadal hadd. Tidak melewati batas ini. Ibnu Habib Umar. Nokol kalaban siwon dan tidak melewati batas tersebut. Nikah para sahabat ini pun tidak karing dini fakada dikamal abnai, dan begitu juga beserta kepada para anak-anaknya. Nah, akan tetapi Ibnu Habib Umar walakin fil ghalibi indastimalil asali bi thayyibatil hasanati la yahtajul insanu ila hadza wa la yasiru ilaihi. Akan tetapi kalau kita sebagai seorang orang tua yang sudah menjadi orang tua itu sudah punya cara-cara yang terbaik Ibnu Habib Umar, maka biasanya tak perlu sampai ada pemukulan. Karena terkadang anak itu kembali ke pembahasan yang dulu itu biasanya ya karena cengkal lagi karena bapak cengkal lagi ya biasa. Kalau sudah cara-caranya baik, biasanya anak pun akan baik. Jadi anak paham apa yang masuk ke dalam pikirannya sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ibnu Habib Umar terkadang tidak butuh siwak untuk memukul. Namun apa nih kapiaki kita temang bedah membangun ketemang pancelin ngomong tanang lagi. Nah itu bahaya. Jadi jangan jadikan pemukulan terhadap anak itu adalah salah satu cara paling utama untuk mendidik anak. Jadi militer roh mana jadi markas militer. Benih keluarga sakinah mawaddah warahmah jadi militer pesan. Ketegasan ya. Kita didik anak itu memang harus disiplin. Contohnya disiplin itu kita memerintahkan mengajari mereka sesuatu yang dia sudah pakai itu harus ditempatkan ke tempatnya lagi. Nah, ini kan cara pertama untuk mengajarkan mereka disiplin, sabar, dan tengah. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu, dan itu nanti akan terbiasa. Jadi membahagiakan ya karena kita memang terlalu sibuk dalam hal-hal yang terkadang di luar rumah. Ya mungkin menengah para ulama, para mungkin kenapa ada kebulan
bisa adidik. Nah kalau kita ini terkadang apa? Ya sibuk saya kebayar pumpuh, sibuk saya anu kan. Saya Cina sate, saya jual sate kan. Nah terkadang tidak ada waktu kan. Nah karena di rumah sudah liar, saya jual liar ya, anak cengkal ya. Jadi pilihan utama kan. Nokol tadi pilihan utama. Ya. Pernyataan sabor karena memangnya kita realistis saja, realistis. Babon ini tak bisa langsung ideal. Pokoknya kita pun tahu ini kan sekarang ini. Pas langsung terapakin, pas langsung mantep aja. Kita belajar nyaman orang aja ya bertahap, apapun itu bertahap. Ya sebiasa nokolan, tapi pilihan utama minimal nokolah cek berdebat. Sepenting karena paham bahwasanya bapak ini kalau melakukan ini bapak bakal marah dan bapak tegas. Itu saja. Jadi hanya memperlihatkan sesuatu ketegasan seorang bapak. Nah, sampai yang misalkan sudah memberikan suatu ancaman dan anak itu harus dilakukan. Maka sampai laku boleh di bapak saya beri apresiasi. Lakukan itu, jangan cuma ancaman. Nah, agar anak-anak paham dia mengkualaku. Nah, misalkan yang jam kemudian pas ia lempole ada biasa. Nah karena bapak cuma ngegos jangan sedih ngegos cuma ngomong deh kita ya boleh. Nah jadi seperti itu yang benar penting itu kan mengajarkan sebuah istiqomah bapak mengucap jadi biasanya benar. Nah engkau pun atau jadi anak paham. Nah Nabi itu di dalam hidupnya kebuna Sayyidah Aisyah ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadi tak toman nokolan sama sekali. Nah apa boleh manusia hewan pun tidak pernah memukul itu kanjeng Nabi membabarkan sorgatan bergoceng lain fakir biasa nah ekos apa itu. Nah kalau yang mengganggu memang tidak apa-apa dibunuh. Wala imra'atan bentukan orang bini. Nabi tidak pernah memukul pada perempuan. Kerajinan tak nomor-nomoran. Berbagai macam menyanyi. Wala khadiman bentukan dekat kebudanan. Nabi tidak pernah memukul terhadap kebudanan. Dan Nabi kecuali Nabi itu memang berada di dalam peperangan baru Nabi lantar memukul kiyah dan kira apa cenokol nyaman juga di dalam sabilillah. Nah ketika berdehat seekor jahat itu adalah hukuman had nikah tidak menunggu permintaan maaf. Had zina, had mabuk-mabukan, had ngeco itu tidak menunggu permintaan maaf. Yang boleh dimaafkan itu adalah apa? Yaitu pembunuhan. Pilihannya dua. Kalau pembunuhan bisa ekisos, bisa dimaafkan tapi harus membayar diat. Nah kalau had itu adalah hukuman-hukuman yang memang kalau sudah sampai ke pengadilan ada tak bisa cabut boleh. Mula sampai ke pengadilan artinya sudah depan ke kanjeng Nabi atau setia ke hakim itu tidak boleh dicabut lagi. Artinya deki nampuh dilaksanakan hadnya. Nah, Nabi itu membeda ada proses had misalkan dicambuk atau membeda sesina dirajang mereka dilempari batu itu Nabi tidak pernah mengerjakannya sendiri. Lakar beda al-bujunah ada memang ada al-bujunnya.
untuk melaksanakan hal itu. Nabi tidak pernah melakukannya sendiri, dan Nabi meskipun tidak pernah melakukan, Nabi menghadiri itu. Itu menunjukkan seorang pemimpin. Jadi meskipun tak melakukannya sendiri, misalkan tidak merajam atau mencambuk, Nabi itu tetap hadir. Nah, fandur ila mizanihi daqiqi sallallahu alaihi wasallam fi mu'alajatil umuri. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita harus paham. Nah, karena apa boleh jangan sering dipukul, sering dipukul. Nabi nikah pembahasan ke belakang itu Nabi membedeh nangkana noro ajihad, anak-anak yang masih belum berusia 15 tahun karena itu Nabi dicegah dulu untuk menghadiri peperangan tahun lain. Nah, jadi ada sahabat mengadu kepada Kanjeng Nabi, anak saya ini jago Kanjeng Nabi, ya biarkan dia ikut di dalam peperangan jihad fisabilillah, tapi kan umurnya belum sampai kata Nabi. Ya, tapi area tokal musorot atau kare musorot perang tokal. Ya sudah, panggil seseorang yang tadi sudah sampai usianya, cuma untuk melakukan peperangan tabat tokal. Nah, akhirnya yang umurnya sampai dan umurnya tidak sampai ini diadu dulu. Nah, akhirnya saya tak sampai kan tokal nih kasih menang. Akhirnya inilah yang bisa ikut jihad fisabilillah. Jadi Nabi itu memang untuk menyeleksi dulu nih. Jadi paham Nabi pendidikan napa boleh esan dia perang karena itu biasanya melewati karena usianya itu harus 15 tahun ke atas mereka. Nah, kalau memang tak dapat tapi dia memang punya keahlian, nikah tak apa. Nah, ini adalah pelajaran dari Kanjeng Nabi. Napa boleh kita mau mendidik seorang anak, nah karena tepak ngerah sekut eto kolbi kita ariah biasanya benyakan mudorot etempel atau terkadang karena cung cengkalan pole, cung kebalan pole, makanya karena sekutnya tokol ada pas kebal. Boleh tak masuk ya tokol kan karo tebas nopelah. Nah, terkadang anak itu ya kita harus pintar-pintar. Ini biasanya caranya bersenampu ya lembaga. Anak-anak itu berbeda-beda, macam-macam. Sama kita pun semua orang yang boleh macam-macam. Karena tidak sama, yang sama tak ada buruknya, tidak ada seninya. Nah, lembut saya pernah di pondok kecil itu cuma 1,5 bulan karena soroan. Benar karena cek belum ngerah tak udah apapun. Tapi karena saya tahu ini karakternya anak ini seperti ini, dialem. Akhirnya lolo. Tak bener tak bener. Dan ketika saya mau keluar pas mau tugas, nah karena ini karakternya itu sebetulnya karena dia tak romantis, bener dulu. Itu ngasih kamusnya kepada saya, kenang-kenangan. Jadi artinya apa? Kita harus bisa mengambil hatinya seorang anak. Kau tuh tahu karakter anak-anak. Ada yang mulai kerasin, mental. Ada yang mental. Beda sih aku kerasin anak. Jadi memang untuk menghadapi seorang anak itu bermacam-macam. Nah, kata Tegur Habib Umar dan Cangki Bulu, beda torkater. Ada yang tidak perlu dipukul mereka. Kalau kita punya cara yang lebih baik, ya terkadang aku pukul dia mereka. Nah, kalau misalkan pertanyaan anak-anak ngaji lembek, misalkan anak-anak lembek ngaji pas pukul pada iya. Nah, itu terkadang mereka. Pendidikan yang seperti itu memang bagus, terkadang tak bagus. Orang lambek mungkin karena banyakkan barokahnya maka itu kalau jadi alim bener lemun setia
benyaan itu lah are karena mungkin ya Ustaz nggak kok umbang are pas cuma mentah. Nah itu mulai insya Allah jadi makai itu karena katanya konon seorang kholil itu nokol kanan mati mereka sampai mati. Kemudian orang tuanya datang. Ya akhirnya bisa orang kholil dipanggil boleh, cek boleh. Konon seperti itu. Ya mau setia kerja. Nah jadi seperti itu. Melambang pendidikan itu memang ada ya kena. Kayak Hasyim As'ari, kayak Wahab Hasbullah. Itu cuma pemasukan apa? Warna ajam untuk jemur. Nah, berdesa soro naik pohon kelapa, hal-hal yang seperti itu, yang sesuatu yang tidak kita pahami. Tapi saya ngajar, saya orang kholil. Maka ada Buna Ki Hamid almarhum. Mun ke masjid, morok kita ikeding, tidak kedengaran. Kan lem saja. Ya mun Abdul Hamid dia cek orang biasa artinya. Maka caranya pun harus yang biasa ya artinya mun ta ikedingnya nampu pakai mic. Jadi seperti itu. Kayak Abdul Hamid kok karena engkau orang yang biasa ya nampu cara sebiasa. Mungkin Abdul Majid makelah tak ekeding amak naik tak ekeding karena ceng orang-orang luar biasa dia santri nah luar biasa. Makanya kita ini yang orang-orang biasa ini karena cobalah apa yang sudah ada anjurannya, tata cara dari Kanjeng Nabi, nikah kening sekone dilakukan. Kening sekone boy tak usah sama persis. Ada sesuatu yang kita ambil mereka. Udah berbicara, sebiasa ngamuan, jangan ngamukan dulu mereka. Sebiasa nokolan, nokol siapa tepat. Karena hati anak itu ada anak-anak ria kayak kemarin itu pada lilin bisa dibentuk sedemikian rupa dan cepat patah. Mun biba pas panas ya ada biasa meleleh. Ada lilin bisa dibentuk sedemikian rupa, cuma hati mereka itu pada lilin. Mun panasin sekoni meleleh mereka. Dan akhirnya tak pernah aroma dan mencari kesenangan, mencari idola, mencari uswah teladan di luaran. Dikasih bahaya. Kenapa? Karena sekarang ini yang akan memberi mereka kesenangan itu terhadap anak itu luarannya. Kalau kita sudah tidak menganggap anak kita istimewa, ya kenapa? Sajen di reng tua naik gendeng cek gendeng lagi anak ini nanti kecewa sakit hati dek ka orang tua. Nah kemudian mereka akan mencari tempat pelarian. Nah yang bagus saya kena jadi anak angkat ustaz umpama dari diajarin kena kalau mereka mendapatkan uswah teladan dari kena secoba itu akan berbahaya karena semua orang itu pasti ingin dihargai, pasti ingin diistimewakan setiap orang. Jadi kenapa boleh seorang anak? Jadi jangan sampai anak kita itu lakar atoro kikenin atoro akhirnya sebetulnya dia menyimpan dendam masa lalu dekat orang tua. Pas mate orang pernah mengkolam no tekol melolong bahaya. Nah, jadi contohnya banyak anak yang bapak tak pakai welih lagi bapak tak pakai welih anak kerasin ya akhirnya mental kecuali bapak welih lagi pun welih tak apa-apa bebas lagi karena dia sudah tahu gimana nanti. Nah salah satu contoh terbesar yang bisa menjadi kejam itu menjadi trauma terbesar terhadap seorang anak
mengalami KDRT ini itu kalau kita pernah tahu itu saya kocak Presiden Jerman langgar Adolf Hitler. Adolf Hitler ini kan ingin menguasai dan membantai orang Yahudi 6 juta orang dengan cara sekejam. Pokoknya kuasanya ketika perang dunia. Areki ini lakar tokol bin bapak. Masalahnya kalau tidak salah ini memang bapaknya ini bukan bapak tepat. Terus trauma, akhirnya dia menjadi monster. Panlara aja menjadi monster. Mungkin ya dia itu tidak mendapatkan tempat, artinya tidak mendapatkan tempat ini dipandang sebelah mata dari keluarga tidak dipandang aku etokol menolong di masyarakatnya akhirnya dia minder ajar ngelukis di kurunah dengan kakeknya dapat kesedih seorang pelukis pokok negatif terus dia itu mendapatkan sesuatu yang negatif terus dalam masa hidupnya akhirnya jadi apa ya sedikit sarafnya itu kena tapi akhirnya dia itu ngocarnya dapat lancar dia berbicara tidak dapat lancar tapi dia memiliki kemampuan untuk menghasut orang bisa menghasut orang itu kemampuannya akhirnya yang bukan siapa-siapa itu bisa menjadi seorang presiden terkejam Adolf Hitler. Kenapa? Negatif terus. Saya masuk ke apa negatif. Nah akhirnya pas balas dendam ini pas kemerusah. Cuma ini sedikit contoh. Ya contoh di sekitaran kita pun pasti banyak ya. Ketika di keluarga tidak mendapatkan seekor rumah-rumah yang sebenarnya, mereka pasti mencari rumah yang lain. Teroasi kekiyahnya mana manusia. Sebenarnya tohir al-qalbu idza turihat amiyat. Adariyah mun dipaksa biasa buta. Hati kalau dipaksa akan buta. Makanya tohir itu masih boleh pondok ya nonton beda nonton apa, beda permainan apa itu memang diadakan karena apa? Karena nyaman manusia ampobu bosan selalu bosan itulah manusia nah boleh seorang anak-anak berjenah main oleh kita kekang terus aturannya harus pokoknya seperti ini ya kita itu kemarin harus paham bahwa usia 7 tahun itu adalah waktu bermain usia 7 tahun selanjutnya sampai 14 tahun itu adalah masa kesia-siaan lebur musik nyanyian biasa buta buat usia 14 tahun lagi dia lebur akaca biasanya kan disebut tempat berger ABG berger kecil ganja bahaya ganja ditajam. Jadi seperti itu. Setelah itu baru dia akan cari kerja terrojuknya pinjaman, baik itu follower atau apa dari segi harta. Nah kita harus pahami itu, mereka. Ini karakter anak nikah yang lahir dan semoga yang bisa diambil itu jangan gampang memukul seorang anak.